teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widianti Putri, NPM 5020062. Saya berasal dari Prodi PJSD kelas 2B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter, yang kedua, tujuan pendidikan karakter, dan yang ketiga adalah saluran-saluran yang ada di pendidikan karakter. Baiklah, langsung saja kita membahas pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Baiklah, adapun pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Teramli. Menurut Teramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Baiklah, yang kedua adalah Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Baiklah, yang ketiga adalah menurut John W. Sandrock. Menurut John W. Sandrock, pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Dan yang keempat, Elkid. Menurut Elkid, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran tetapi juga mampu menjadi seorang yang teladan. Baiklah, sebelum kita masuk ke tujuan pendidikan karakter, akan lebih baik kita mengetahui apa sih fungsi-fungsi yang ada dalam pendidikan karakter. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Dan yang kedua adalah untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Dan yang ketiga adalah untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Baiklah, yang kedua adalah tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Baiklah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Nilai-nilai pembentuk karakter tersebut antara lain yang pertama kejujuran, yang kedua sikap toleransi, yang ketiga disiplin, yang keempat kreatif, yang kelima kemandirian, yang keenam sikap demokratis, yang ketujuh rasa ingin tahu, yang kedelapan semangat kebangsaan, yang kesembilan cinta tanah air, dan yang kesepuluh menghargai prestasi, yang kesebelas sikap bersahabat, yang ke-12 cinta damai, yang ke-13 gemar membaca, dan yang ke-14 peduli terhadap lingkungan, yang ke-15 peduli sosial, yang ke-16 rasa tanggung jawab, dan yang ke-17 atau yang terakhir religius. Baiklah, yang ketiga adalah saluran-saluran pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter perlu dikembangkan dalam penyalurannya terhadap saluran-saluran pendidikan karakter. Nilai ini berlaku universal karena dapat digunakan oleh semua orang, khususnya siswa-siswa yang ada di Indonesia tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu. Nilai ini bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan bernegara pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama.
Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Dan yang kedua adalah Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Artinya, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Baiklah, ini saja penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.